Selamat pagi kawan-kawan, jumpa lagi dengan channel saya Detektif Animal. Pagi ini kita akan menuju ke atas bukit atau pegunungan, yang mana ada laporan warga. Katanya di satu pohon kelapa ada sarang lebah. Lebah itu adalah lebah enggung atau Apis dorsata. Tidak butuh waktu lama buat ngobrol-ngobrol, saya bersama tim langsung bergegas meluncur ke TKP, yaitu langsung naik ke atas bukit atau pegunungan. Ekspedisi atau misi kita pagi ini dipimpin langsung oleh tim, yaitu dari tim Madusuni. Tim Madusuni ini kadang terdiri dari 2 sampai 3 orang. Yang mana ya? Dari ketua atau kepala tim Madusuni ini, dia ahlinya memanjat atau memanen sarang lebah madu. Contohnya ini madu lebah enggung atau Apis dorsata. Teman-teman, kawan-kawan perlu ketahui ya, misi kita ini lumayan menguras tenaga dan membutuhkan waktu yang lama, sekitar 30-an menit untuk perjalanan ya, karena kita harus ke sana ke sini mencari mana pohon kelapa yang ada sarangnya. Belum lagi kita harus naik turun bukit, terus masuk ke sela-sela pohon seperti ini nih, masuk ke sela-sela pohon bambu yang lumayan cukup rindang. Apalagi ini ya, kalau kita masuk ke sela-sela ataupun di bawah pohon bambu, kita pastinya keluarnya kadang akan terasa gatal-gatal, karena pohon bambu ada kulit bambunya yang menyerupai seperti bulu-bulu, yang mana bulu-bulu itu mengandung zat yang bikin gatal-gatal bagi tubuh kita. Ini ya kawan-kawan, tadi kita sudah turun dan teman kita ini atau tim kita ini sudah mulai memanjat atau naik lagi di sela-sela pohon bambu yang lumayan cukup rindang ini. Yuk kita masih lanjut gas perjalanan karena waktu masih lumayan lama ya. Maaf ya kawan-kawan, perjalanan kita lumayan lama karena tempat ini lumayan jauh dari pemukiman penduduk. Dapat kita lihat ya, ini ada banyak pepohonan kelapa dan juga sebenarnya masih banyak pohon-pohon lain. Seperti tadi ini kita lihat ada pohon combrang, karena ini terdiri dari banyak berbagai macam pepohonan seperti juga pohon kalba dan lain-lain. Kadang kita sesekali berhenti buat menghela nafas karena kita lumayan capek sudah naik turun dari bukit. Kita juga sambil lihat kanan kiri, atas bawah, karena kita mengandalkan penglihatan secara manual. Dan juga kita tadi lupa tidak membawa alat teropong biar jelas dan tajam dalam mencari pohon kelapa yang ada sarang lebah madu enggung ini. Ya kawan, dapat lihat ini namanya pohon combrang atau kecombrang. Kata orang kompleks ini dulunya ya adalah sawah tapi di atas perbukitan atau pegunungan. Karena yang mengelola sawah ini sudah meninggal, maka beralihlah jadi tanaman combrang atau perkebunan combrang ini. Setelah sekian lamanya kita naik turun di atas bukit atau perbukitan pegunungan ini, kita sudah menemukan objek atau tempat pohon kelapa yang ada sarang madu lebah enggung ini. Akhirnya ketemu juga ini sarang madu lebah enggung ini. Berada di pohon kelapa ketinggian kurang lebih sekitar 15 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Detektif Animal. Ini guys, kita sudah menemukan sarang Apis dorsata atau terkenalnya di Jawa itu lebah gung, yang madunya sangat melimpah sekali. Nah, itu kita sudah menemukan sarangnya
pencarian selama 1 jam lebih. Ini jauh dari pemukiman warga, dan kita akan bikin pengasapan. Ini dari daun basah, dan ini didobel dengan Ya. kelari atau daun pisang kering. Ini guys, ini jimatnya ini pusakannya untuk menjinakkan lebah. Tetap selalu ikuti channel kami di proses untuk pengasapan lebah. Kita mencari madu murni, perjuangannya sungguh sangat luar biasa guys. Semoga madunya bisa melimpah, bisa untuk mencukupi atau menafkahi anak istri. Walaupun perjuangannya sangat sulit sekali, tetapi kami tidak menyerah untuk melanjutkan hidup. Tetap semangat bersama Detektif Animal. Ini guys, proses penjiratan atau pengiketan. Kita ikat dulu atau dijirat dulu. Kita biasa di hutan masih tetap pakai tradisional. Aku digelumuti lemut. Pas mudun ada kawannya mudun, ada seperti orang ada grup ya, ada tampek. Ada tampek ya Mas ya? Iya. Kawannya mudun. Kita masih proses mencari ranting-ranting kering dan juga ranting yang basah ya, buat persiapan buat fogging nanti kalau di atas pohon. Untuk teknik fogging atau pengasapan, kawan-kawan dapat lihat ini ya tekniknya ya. Apa dalam memanen madu lebah enggung ini menggunakan daun pohon kelapa atau belarak ini yang sudah kering, terus luarnya ditambahi dengan dedaunan atau ranting basah, biar nanti pas kita menyalakan api buat pengasapan ini tidak cepat terbakar semua. Jadi terbakarnya pelan-pelan karena di luarnya ada dedaunan atau ranting-ranting yang basah, maka nanti akan terjadilah atau timbul asap ya, bukan api yang menyala. Nah, asap inilah yang buat menghalau lebah-lebah biar tidak menyerang kita. Tampaknya teman kita yaitu Bang Sunardi atau Bang Suni ini sedang mempersiapkan plastik atau wadah buat menampung sari madunya nanti ya pas di atas pohon kelapa ini. Tembus semono. Ya bro ya. Lambi kayak gitu tembus ya. Dan persiapan juga ya tali buat persiapan nanti misalkan kita mau sistem mengerek sari madu ini via plastik. Tapi sekiranya itu tidak terlalu berat, turunnya ditaruh di tas, tetap digendong. Kalau sekiranya hasilnya lumayan banyak, nanti diturunkannya via pakai tali. Ya, bismillah. Kawan-kawan dapat lihat ini Bang Sunardi atau Bang Suninya sudah mulai memanjat pohon kelapa atau menaiki pohon kelapa ini yang lumayan cukup tinggi, kurang lebih sekitar 15 meter dari atas permukaan tanah. Buat teman-teman, kawan-kawan jangan mencontoh atau meniru adegan ini ya, karena Bang Sunardi ini, Bang Suni ini dalam menaiki pohon kelapa yang lumayan cukup tinggi ini tidak memakai APD lengkap atau seadanya saja. Maklum karena beliau sudah berpengalaman ya, sudah berpuluh-puluh pohon tinggi-tinggi dinaiki saat memanen madu dari sarang lebah enggung seperti ini. Teknik cara-caranya sudah mulai dikeluarkan. Tadi di daunan ranting yang kering atau belarak
dan juga ada ranting-ranting basah sudah mulai siap dinyalakan. Nah, begitulah cara menghalau dari lebah-lebah ya. Dengan teknik fogging ini, maka lebah-lebah tidak akan mendekat ke kita atau menjauh. Kemungkinan ya mungkin bisa dirasa perih di mata lebah-lebah tersebut. Dari bawah sini kelihatan itu kan sarang lebahnya ya, dan di sebelahnya juga tampak terlihat Bang Sunardi ini sudah menyalakan apinya atau pengasapan ini pada sarang-sarang lebah ini. Teknik pengasapan yang dipakai Bang Sunardi ini bisa dikatakan bijaksana ya, baik karena beliau memahami selain memanen juga memikirkan kelangsungan hidup lebah tersebut di hari berikutnya. Selain itu disisain nanti juga akan bertambah, sarangnya akan lebar, maka dari situ dapat dipanen lagi oleh Bang Sunardi ini. Teknik ini disebut dengan panen lestari. Karena saya sendiri juga pernah ya melihat atau menonton ada seorang pemburu pemanen madu. Dalam memanen madunya itu via brutal, dibakar semua sampai lebah dan sarangnya itu terbakar semua, tidak ada yang tersisa. Dan itu merupakan teknik-teknik yang salah. Kata Bang Sunardi atau Bang Suni ini, teknik dalam memanen madu itu tidak boleh dihabiskan, harus ada disisain ya, biar lebahnya itu tidak kasihan, tidak kehabisan sarang ataupun teman-temannya atau koloninya. Jadi harus disisain ya, yang mana ada larvanya itu ditinggal, dan madunya juga disisain buat nanti makanan si larva tersebut. Nah, sekiranya itu mereka sudah gede-gede berkembang biak, maka akan dilebarkan, akan ditambahkan lagi sarang-sarang dari lebah ini, akan menjadi lebar lagi seperti semula. Begitu ya kawan-kawan. Kalau misalkan Anda dalam memanen madu dimanapun berada, jangan ragus ya, harus ada disisain biar ada kelestarian yang mana lebah ini akan bertambah lagi. Jadi tidak sekali panen maka akan musnah atau punah lebah tersebut. Kita sebagai tim akan merasa berterima kasih buat Anda para pemburu-pemburu madu seperti ini yang menerapkan sistem bijaksana, yaitu sistem lestari. Tergantung kualitas nih kan. Sing semakin larang semakin bagus, ha? Panas banget, bahannya panas. Ngeliat bahan sing adem iki lho. Sekali lagi buat Anda, buat kawan-kawan yang belum ahli ya, belum spesialis memanen madu dari lebah enggung ini, kalau belum pengalaman jangan coba-coba, karena ada cerita ya, cerita nyata. Ada seorang nenek-nenek bersama cucunya sedang memantau ya di bukit atau pegunungan area sini dulu sekitar berapa puluh tahun yang lalu lah. Itu cerita nyata ya. Ternyata dari itu cucunya itu melihat ada sarang lebah. Alhamdulillah. Terus si lebah tersebut turun mengganggu si anak. Mungkin menghampiri ya, nggak mengganggu. Nah, karena si anak tersebut kaget, sontak, takut, jadi disakitilah satu ekor lebah tersebut. Lalu melaporkan ke koloninya yang mengakibatkan membawa bantuan dan mengeroyoklah si nenek tersebut sampai meninggal dunia. Madu murni. Mendapatkan madu Lumayan banyak. lumayan banyak, ada hampir Lebah apa namanya? lebah gung atau Lebah enggung. apis Mantap. dorsata. Ini lebah agak berbahaya ini soalnya. Ini lebah sangat berbahaya sekali. Bahaya ini, enggak sembarang. Hanya Mantap nih. Kira-kira berapa kilo? ini kira-kira hampir ada 3-4 kiloan. 3 sampai 4 kiloan ya.
satu sarang di satu pohon. Satu pohon, dan itu lebahnya masih itu. Yaitu Kita panen lestari. ini namanya panen lestari, Lestari ya. karena sarangnya masih ada. Tuh, panen lestari. Jadi mas abangnya ini panennya itu enggak Tidak dihabisin semua. rakus. Iya. Ya disisain ya. Masih disisain, Buat madunya juga berikutnya. ada sedikit, dan juga sarang larvanya itu karena Iya, masih muda, kita biarkan saja biar populasi semakin banyak. Betul. Karena permintaan madu murni sangat tinggi dan khasiatnya juga sangat luar biasa. Beda dengan madu-madu yang Ternakan. ternakan yang dikasih makan gula, itu berbeda. Beda ya. Dan jangan terpengaruh oleh harga madu-madu murah. Iya, Ini yang asli ini. murni, langsung Petik dari pemetik pohon, dari pohon, dari alamnya. dari alamnya langsung. Madu liar. Kalau mau pesan madu murni, madu premium, langsung saja japri ke Detektif Animal. Siap, siap. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk parah bro. Jangan lupa ya kawan-kawan, subscribe, like, share, and comment.